A True Martial World, Bab 86, Judul, Bergerak Menuju Tanduk. Pada saat ini, energi tanduk telah memasuki tubuh Yiyun, memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Energi yang terkandung di dalam tanduk itu tidak biasa. Itu berisi aura kejahatan yang tak terkatakan dan arogansi yang mengental. Boom! Yiyun merasakan penglihatannya bergetar, seolah-olah binatang buas seperti harimau putih berdiri di atas gunung yang menderu, dan di bawah kakinya ada 10.000 binatang yang menyerah padanya. Penekan binatang buas ini bukanlah binatang biasa, tapi eksistensi yang berada di atas tingkatan binatang buas. Beberapa binatang besar jauh lebih kuat dari kultivator manusia alam Purple Blood. Binatang buas seperti harimau putih ini memiliki status terhormat sebagai raja binatang buas. Selama hidupnya, ia telah menaklukkan wilayah yang luas, memenangkan kemuliaan yang tak terbatas. Bahkan dalam kematiannya, sisa tanduknya masih memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Sepertinya kejahatan dan arogansi pengeritingan darah inilah yang memberikan tekanan luar biasa kepada para peserta, menyebabkan kesengsaraan mereka. Yiyun berulang kali menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat, karena dia menyadari energi yang telah diserapnya tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Meskipun itu ditekan oleh kristal ungu tanpa perlawanan, energi saat mencapai tubuhnya masih sangat sombong. Ini melonjak dalam meridian ke meridian lainnya menyebabkan rasa sakit di tubuh Yiyun. Dia harus mengumpulkan semua kekuatannya untuk menahan rasa sakit. Meski begitu, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Panas di dalam tubuhnya membuat keringat muncul di dahinya saat tubuhnya bergetar. Yiyun merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam kuali api. Tinjunya menegang saat dia mengatupkan giginya. Darah bahkan merembes keluar di sepanjang tepi mulutnya. Sedangkan pada saat ini, Tao Yun Xiao akhirnya mencapai posisi dalam jarak 20 langkah dari tanduk First Divine Tiger. Anggota Jin Longwei mulai menggambar lingkaran di tempat ini. Tao Yun Xiao adalah peserta pertama yang menyeberang ke wilayah tersebut. Haha, aku memang yang pertama. Tao Yun Xiao melirik Lian Chengyu yang masih membutuhkan setidaknya 5 langkah. Tapi kemajuan Lian Chengyu dianggap bagus. Banyak ahli waris lain dari suku yang lebih kecil tidak dapat dibandingkan dengan Lian Chengyu. Ada juga beberapa elit yang pernah dibina oleh klan suku Tao yang masih tertinggal beberapa langkah dari lingkaran itu. Adapun Yiyun, dia tidak lagi diperhatikan oleh Tao Yun Xiao. Ini karena Tao Yun Xiao hanya melihat orang yang paling dekat dengannya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, tidak ada yang bisa dibanggakan bahkan jika aku menjadi yang pertama. Aku harus berjalan 10 langkah lagi, dan akhirnya memegang tanduk di tanganku. Dengan pemikiran ini, Tao Yun Xiao mendongak ke kapal terbang itu. Tunggu dan lihat seberapa jauh aku bisa maju. Melewati radius 20 langkah, semakin sulit untuk bergerak maju karena Tao Yun Xiao merasakan tekanan yang luar biasa. Saat ini, Lian Chengyu sudah masuk ke dalam lingkaran. Aku lulus. Inilah jiwaku, dan kemampuan untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Sangat bagus, bahkan jika aku bukan yang pertama, atau termasuk dalam 3 besar, orang-orang di depanku semuanya adalah elit dari klan suku Tao. Satu-satunya orang yang memiliki roh seperti itu dari klan suku kecil adalah aku. Lian Chengyu senang dengan dirinya sendiri. Keluar dari daerah kecil seperti klan suku Lian, dia hanya memiliki sedikit sumber daya untuk dinikmati, jadi ambisinya terbatas. Mendapatkan hasil seperti itu membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Lian Chengyu melirik Yiyun. Dia ingin melihat sejauh mana kemajuan Yiyun. Dengan pandangan itu, dia tercengang saat Yiyun berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Tidak hanya itu, wajah Yiyun memerah dan dia berkeringat deras. Sebuah urat biru tipis muncul di dahinya seolah-olah ada garis biru terkubur di bawah kulitnya. Yiyun tampak seolah-olah dia telah mengejar kuda liar selama berhari-hari. Bagaimana dia bisa menjadi selemah itu? Lian Chengyu bingung. Dia awalnya percaya bahwa roh Yiyun hampir tidak akan berhasil. Meskipun Yiyun tidak ada bandingannya dengannya, Yiyun seharusnya bisa memasuki radius 20 langkah, atau setidaknya radius 30 langkah. Tetapi dari situasi sekarang, dia tampak tidak berbeda dengan para pecundang yang telah ketakutan keluar dari akal mereka.
Selain bisa mempertahankan posisi berdiri, ia terlihat berada di batas kemampuannya dalam segala aspek. Menghadapi kenyataan, Lian Chengyu mencibir pada dirinya sendiri, "Aku pikir anak ini sangat mampu, sehingga dia bisa menjadi sombong." Sepertinya, berdiri paksa tanpa berlutut adalah batasnya. Untuk berpikir dia akan menjadi ancaman di masa depan. Sungguh lelucon. Jadi bagaimana jika dia memiliki keberuntungan? Dia memiliki latar belakang yang tidak berharga. Hanya itu yang dia lakukan. Itu benar, bagaimana mungkin menemukan putra surga dalam sekelompok pengemis? Semua keberuntungan yang dikumpulkan oleh klan suku Lian telah digunakan untuk mendukungku. Tidak mungkin ada orang lain yang akan mengancam statusku. Dengan pemikiran ini, Lian Chengyu tidak lagi peduli tentang Yi Yun dan terus berjalan menuju tanduk. Para peserta dengan kekuatan besar mulai melintasi batas 20 anak tangga dan mulai berjalan melewatinya. Mereka semua ingin menunjukkan batasan mereka. Pada saat yang sama, mereka ingin eselon atas Jin Longwei memperhatikan mereka dan membina mereka untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan. Pada saat ini, Lin Xingtong yang berada di kapal terbang tidak bisa lagi memahami Yi Yun. Bisakah Yi Yun tidak menahan tekanan seperti itu lagi? Tidak hanya dia tidak bisa menahannya, seluruh tubuhnya berkeringat seolah dia tidak bisa lagi berdiri. "Master, ada apa dengan dia?" Lin Xingtong bertanya. Orang tua Su melirik ke samping karena dia ingin tahu apa yang dilakukan anak itu. Dia tidak mungkin seburuk itu kan? Tidak ada yang tahu apa yang dialami Yi Yun dengan jebakan energi kristal ungu. Setiap pori-porinya terbakar, seolah-olah pisau bergerak melalui meridian-meridiannya. Yi Yun tidak pernah merasakan sakit seperti itu karena menyerap energi dengan kristal ungu. Ini karena energi First Divine Tiger terlalu sulit untuk diatasi. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Yi Yun merasa tak tertahankan. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Karena aliran energi yang hebat memasuki tubuhnya, dia merasakan pembuluh meridiannya menjadi lebih kuat. Tulang dan organnya juga ditempa oleh energi kekerasan ini, menjadi lebih kuat. Tubuhnya berubah. Kultivasinya meningkat pesat. Awalnya, Yi Yun hanya pada tahap awal dari alam Mortal Blood tingkat kelima, tetapi perlahan-lahan dia merasakan kekuatannya mengkonsolidasikan, dan basisnya tumbuh kokoh. Dia secara bertahap mencapai tahap tengah dan bahkan membuat langkah menuju puncak alam Mortal Blood tingkat kelima. Jika ia mencapai puncak tingkat kelima alam Mortal Blood, tingkat kultivasi Yi Yun tidak akan berbeda dari Lian Chengyu. Dikombinasikan dengan temperate bodinya, Dragon Pulse, mengalahkan Lian Chengyu akan menjadi tugas yang mudah. Peningkatan kekuatan yang cepat membuatnya bersemangat. Itu membuat tekad Yi Yun lebih kuat. Bahkan di bawah rasa sakit yang merobek meridian, dia terus bertahan. Dia ingin menerobos ke puncak ranah pengumpulan Qi dalam satu kesempatan. Tapi Yi Yun merasa ada sesuatu yang kurang untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya. Untuk memampatkan semua energi ke dalam tubuhnya, sepertinya ada kekurangan tekanan. Dia ingin memaksakan diri sampai batasnya, hanya dengan begitu dia akan bersinar. Menggigit giginya, Yi Yun mulai melangkah maju menuju tanduk. Dia berencana untuk berada dekat dengan tanduk, menggunakan tekanan besar dari First Divine Tiger untuk melatih tubuhnya, dan memaksanya untuk menerobos sampai ke puncak ranah pengumpulan Qi. "Master," dia bergerak. Mata Lin Xingtong berbinar, tetapi lelaki tua Su masih mengerutkan kening. Dia mungkin telah bergerak, tetapi keadaan seperti itu sepertinya dia tidak akan lulus. "Aku tidak ingin kamu mencuri perhatian, tapi jangan membuat aku malu." "Oh, itu tidak benar." Orang tua Su tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah Yi Yun dengan ekspresi terkejut.